Haleluya, shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, karena kasih setia dan kemurahan Tuhan kita boleh ada di hari baru dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada di hari ini. Bapak Ibu semua, saya rindu melalui program Bertumbuh dan Berbuah ini kita semakin hari semakin bertumbuh, berakar, berbuah di dalam pengenalan akan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama, kita dengarkan bersama, sehingga kita dituntun oleh Tuhan. Bukan hanya kita menjadi pendengar saja, tapi kita dilayakkan, dituntun oleh Roh-Nya yang kudus untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Ketika kita didapati Tuhan, kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan sampai kepada garis akhir. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum kita merenungkan bersama sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersaat teduh, kita menaikkan ungkapan syukur kita, dan kita minta Tuhan tahirkan setiap hati kita. Setiap benih firman yang ditaburkan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Puji namamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kami ada di pagi ini menikmati karya-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, semua karena rahmat-Mu, karena kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di pagi ini Tuhan kami bersama dalam program Bertumbuh dan Berbuah ini Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan, yang direnungkan bersama ini menjadi rema yang kuat bagi setiap kita yang mendengarkannya. Bahkan Engkau menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ketika Engkau dapati kami menjadi pemenang-pemenang kehidupan, menjadi pemenang-pemenang dalam kemuliaan-Mu, ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, tahirkan hati kami, sehingga benih firman-Mu yang ditaburkan ini Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi memakan tempat dalam hati batin setiap kami, dan akal budi kami diperbaharui, dan kebenaran yang kami ketahui ini Tuhan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini sabda kebenaran firman Tuhan kita renungkan bersama, kita dengarkan bersama dengan tema yang saya beri tema berani beda karena benar. Kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Di sini cerita tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus, seorang yang buta, dan dia disembuhkan oleh Tuhan di Yeriko. Kita lihat bersama, harta diidentikan dengan berkat Allah pada masa itu di Perjanjian Baru ini. Demikian juga kesehatan. Karena itu muncul persepsi bahwa orang yang menderita penyakit atau kecacatan adalah orang yang dihukum Allah dan tidak layak untuk datang kepada Allah. Kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan ini, Bartimeus ini dia seorang penyandang disabilitas karena ia buta. Dia menghidupi dirinya dengan mengemis di pinggir jalan. Ayatnya yang ke-46 kita baca bersama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Namun cukup lengkap info yang diterima tentang Yesus. Misalnya, Yesus adalah orang Nazaret, anak Daud. Kita lihat ayat ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nama Yesus tak asing lagi di telinga Bartimeus. Kisah tentang mujizat Yesus yang menyembuhkan orang tuli, orang bisu, dan berbagai penderita penyakit lainnya telah tersebar hingga mungkin menjadi perbincangan orang-orang. Di pinggir jalan ini mengunggah harapan akan kesembuhan dalam hati Bartimeus. Sebutan Yesus orang Nazaret biasanya digunakan untuk merendahkan Yesus. Itu dalam Yohanes 1 ayat 46. Namun lain dengan Bartimeus berseru kepada Yesus dengan sebutan anak Daud.
yang artinya Yesus adalah keturunan Raja Daud. Ini adalah gelar kehormatan yang dikhususkan bagi Mesias yang dijanjikan dalam Yeremia 23 ayat 5 sampai ayat ke-6. Teriakan ini, Yesus anak Daud ini, sangat kontras maknanya di tengah perkataan orang yang menilai Yesus sangat rendah. Kepada Yesus anak Daud, Bartimeus terus berseru. Ini bukan seruan biasa, saudara-saudaraku, tetapi ini seruan yang disertai dengan tangisan. Dia mengemis kesembuhan dari Yesus yang dia percaya sebagai Mesias yang berkuasa dan berbelas kasihan. Saat orang merendahkan Yesus, Bartimeus justru meninggikan Yesus. Saat orang hanya ikut-ikutan untuk melihat Yesus, Bartimeus yang buta berteriak memanggil Yesus. Bapak Ibu, lewat konteks ini, lewat firman Tuhan ini, tidak gampang untuk berani berbeda dari kebanyakan orang, bukan? Apalagi bila perbedaan itu membuat kita disalahpahami, diremehkan, atau dikecam. Namun inilah prinsip hidup bagi orang Kristus, bagi murid Kristus yang sejati. Siapa yang berani berbeda karena kebenaran layak disebut pengikut Yesus. Untuk menjadi berbeda adalah menjadi panggilan dalam kehidupan kita setiap hari. Ingatlah identitas yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Kita lihat bersama saudara-saudaraku dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 14. Di situ firman Tuhan katakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi." Berani berbeda menjadi garam di tengah kehambaran, menjadi terang di tengah kegelapan. Setiap keputusan untuk berani berbeda ini, karena benar, selalu menghadirkan resiko, saudara-saudaraku. Bapak Ibu, keberanian adalah sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan keyakinan kita. Kalau kita hidup bagi Kristus dan mengambil sikap dalam tindakan dan perkataan, maka kita akan menghadapi godaan godaan pada saat keyakinan kita ditentang. Unsur-unsur apa yang membentuk keberanian kita menjadi pengikut Kristus? Mengapa ada anak Tuhan yang punya keberanian, sedangkan beberapa yang lainnya tidak? Kami percaya keberanian sebenarnya merupakan hasil dari 3 unsur yang penting ini. Mari kita belajar, Bapak Ibu, saudara-saudara. Setiap orang memiliki potensi untuk berani, asalkan kita mau memiliki untuk memilih menambah unsur-unsur ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang-orang yang berani, dia tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah? Masih ingat apa yang kita pelajari dalam bab sebelumnya? Alkitab adalah buku petunjuk dari pencipta kita bagi kehidupan ini. Kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, dikatakan bahwa firman Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita perlu mengenal apa yang kita percayai dan iman itu harus dilandasi oleh firman Tuhan, Bapak Ibu. Teman-teman, Bapak Ibu, mari, mengapa kita harus jadi anak yang berani di dalam Tuhan? Karena yang menjadi dasar kita untuk berani adalah Tuhan, adalah kebenaran yang sejati. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus sendiri adalah kebenaran itu dan perkataan-perkataannya adalah benar. Kebenaran Allah berbeda dengan kebenaran manusia. Unsur yang kedua, mari kita lihat bersama. Orang-orang yang berani, dia memiliki keyakinan dalam hati untuk berdiri teguh, memegang kebenaran. Keyakinan inilah yang memberi energi untuk kita memilih apa yang benar, saudara-saudara, Bapak Ibu, mengenal apa yang benar dan yang baik dan yang terbaik. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 30-31 mengatakan, "Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu ya Tuhan, janganlah membuat aku malu." Keberanian ini harusnya mengharuskan adanya tekad pribadi yang memegang teguh apa yang benar menurut keyakinan kita. Unsur yang ketiga, kita lihat orang-orang yang berani mendapat kekuatan mereka dari Allah. Kita lihat, kita tahu bersama ketika Daud berperang melawan Goliat, dia perlu keberanian yang sangat besar. Akan tetapi apa? Daud bertindak bukan karena kekuatannya sendiri. Sebaliknya,
Dia bergantung pada kekuatan Allah, seperti yang dinyatakan Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan Filistin. Ada dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Nuh, Yusuf, Kaleb, Ayub, Daniel, Paulus, Stefanus, dan masih banyak lagi adalah para pemberani yang mendapat kekuatan mereka bukan dari diri mereka sendiri, melainkan dari Tuhan. Hari ini, mari kita belajar. Jika kita memegang teguh kebenaran Allah, maka kita akan memiliki keberanian untuk menghadapi apapun juga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Bapak Ibuku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, peganglah kebenaran Allah dan ingatlah kasih dan kesetiaan Allah nyata dalam hidup kita. Kekuatan dari Allah yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang berbeda dan berkemenangan. Mari, jangan kita seperti dunia ini. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Orang-orang yang ingin mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati harus punya tekad dan berani berbeda, lawan arus. Karena kita melakukan dan membela apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjadi murid berarti berani melawan arus, bukan mencari aman. Semoga pembenaran ini dapat menyentuh hati setiap kita, bahkan mengingatkan kita, menuntun jalan kita, bahwa mari kita berani untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Karena anak-anak terang itu pasti berbeda dengan anak-anak yang hidup dalam kegelapan. Anak-anak Tuhan berbeda dengan anak-anak dunia ini. Beda dan berbeda. Mari, ketika Tuhan sudah panggil kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusannya, mari kita jadi terang, kita menjadi contoh bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada masih hidup dalam kegelapan. Mari kita menjadi terang, supaya mereka melihat Yesus ada dalam hidup kita, sehingga mereka juga boleh mengenal terang itu, terang Kristus. Mereka boleh hidup dalam kebenaran Kristus. Lewat pengenalan akan firman Tuhan, kita juga senantiasa berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga terpancar kehidupan dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi beda dengan dunia ini. Kita belajar dari seorang yang buta ini, seorang pengemis Bartimeus ini. Dia berbeda dari orang yang lain. Ketika orang lain mungkin takut, malu, dan tidak mau untuk menyuarakan kebenaran, dengan lantang loh, si Bartimeus ini dengan lantang dia berseru, Yesus anak Daud. Ketika orang lain tidak ingin untuk benar-benar hidup dalam kebenaran, ketika kita memilih sendiri, mungkin kita dalam rumah kita sendiri untuk hidup dalam kebenaran, dan saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita yang belum mengenal Kristus, kita mungkin pasti akan dicela, kita mungkin pasti akan dicemooh, kita akan direndahkan, bahkan disampingkan. Tapi mari punya iman yang teguh, berjalan dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia pasti membela setiap kita. Dia ada dalam setiap perjalanan proses kehidupan kita. Percaya, setiap orang yang berbeda dengan dunia ini selalu melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita bertekad sungguh untuk benar-benar hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kesukaannya Tuhan. Kita melawan arus sehingga kebenaran Kristus senantiasa terpancar dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi murid Kristus yang melawan arus, bukan kita hidup cari aman. Bertekad dengan iman yang teguh bahwa kita hidup sungguh-sungguh membela kebenaran Kristus, sehingga Kristus pun tidak tinggal diam untuk membela setiap perkara kita. Mari kita berdoa, kita menaikkan ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Puji namamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Bapa untuk kasih kemurahan-Mu bagi kami, sehingga benih firman-Mu di pagi ini Tuhan menguatkan setiap kami, menyadarkan bahkan menuntun kami. Engkau mengajar kami Tuhan untuk kami hidup berbeda dengan dunia ini. Kami berbeda, berani berbeda karena benar. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk hidup seperti Bartimeus orang buta ini Tuhan, yang Engkau selamatkan dia, yang Engkau sembuhkan dia, Engkau melakukan mujizat-Mu. Kami percaya apa yang dilakukan oleh
Engkau bagi Bartimius, Engkau juga akan melakukannya bagi setiap kami yang mau sungguh-sungguh Tuhan menyerahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan punya tekad berani untuk melakukan apa yang benar, untuk menjadi berbeda dengan dunia ini, untuk menjadi anak-anak terang, menjadi garam untuk sekeliling kita, baik untuk keluarga kita, untuk rekan kerja kita dimanapun kita berada. Kita menjadi pengikut Kristus, murid Kristus yang berani melawan arus. Terima kasih banyak Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Jadikan kami Tuhan berkat untuk memuliakan nama-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya benih firman-Mu ini tidak ditaburkan dengan sia-sia, tetapi memakan tempat dalam hati batin kami, menjadi penuntun bagi jalan kami, menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Firman-Mu ini Tuhan menerangi setiap jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami di pagi ini diberkati, dipulihkan, bahkan senantiasa dituntun jalan kami oleh kebenaran firman-Mu, oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.